yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Habib Abdullah bin Abdurrahman Ba'ali dari Keraksan Probolinggo. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat-lihat yang belakang belum jawab salam. Hukum salam itu sunnah, tapi yang mendengarkan salam itu hukumnya wajib untuk menjawab. Biar semangat jawab salamnya, mudah-mudahan yang jawab salam dengan semangat hutangnya lunas. Oh, kok lebih keras dari tadi salamnya ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Banyak utangnya, Pak? Banyak? Bu, banyak utangnya? Sama berarti kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan yang semangat menjawab salam insyaallah dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan barakah daripada menjawab salam, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita dunia akhirat, diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb. Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya muliakan para habaib, para kiai, para asatid, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sangat saya muliakan Al-Habib Husin As-Segaf, yang sangat saya muliakan Al-Ustadz Hasan, dan kepada seluruh para asatid, para guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat al-faqir kepada antum semuanya. Yang sangat saya muliakan senior manager Bapak Eko Priyanto, dan yang sangat saya muliakan manajer kebun Pak Iwan Syah, yang sangat saya muliakan KTU Pak Jamhuri, dan manajer pabrik Bapak Muhammad Nasar, dan asisten divisi 6 Jilatan Bapak Syaiful Bahri. Yang sangat saya muliakan asisten divisi 1 Jorong Bapak Husin, dan semua para staf PT Citra CPKA, semua yang sangat saya muliakan. Dan tidak lupa juga kepada hadirin hadirat yang hadir semuanya yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih ditakdir oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam majlis yang mulia, hadir di majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakah daripada majlis ini kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan barakah daripada majlis ini kita qabul hajat dunia akhirat, dan mudah-mudahan barakah daripada majlis ini insyaallah kita kelak akan berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita semua bisa mengetahui bainal haq wal batil. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita duduk di tempat ini, tempat yang sangat mulia, acara yang mulia. Bahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acara semacam ini dikatakan sebagai kebunan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini dari tadi, solawatan, kita membaca zikir sampai sekarang, pasti kita merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat atau tidak nikmat? Pak, nikmat atau tidak, Pak? Bu, guring gak ada? Nikmat atau kada? Nikmatlah. Sallallahu alaihi Muhammad. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kebunan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya bapak-bapak, kira-kira lebih nikmat duduk di sini apa di rumah? Hah? Pak, enak di sini atau di rumah, Pak? Bu, Cil, enak di mana? Di sini kah? Dah kada usah pulang. Allah Muhammad. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita hadir duduk di majlis yang mulia. Di situ dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ diceritakan tentang Nabi Muhammad, di situ berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan kenikmatan ketika di dunia. Saya ini, Pak, minta maaf sebelumnya. Saya ini bukan orang yang bisa mengkasyaf, tidak. Saya bukan orang yang bisa menebak bapak ini, tidak. Saya tidak bisa melihat orang dengan telur, dengan kuku, dengan apapun, tidak apa. Tapi jikalau acara semalam, acara seperti malam ini, saya akan menebak semuanya yang hadir. Mau menebak apa, Beb? Semua yang hadir. Dari saking nikmatnya duduk di tempat ini sampai tidak ada yang ingat kalau punya utang. Ingat atau tidak kalau punya utang, Pak? Tidak ada acara semacam ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urusan pikiran dunia kita disingkirkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita duduk di kebunan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengkisahkan tentang surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Surga itu dari saking nikmatnya, dari saking indahnya surga itu, mata kita belum pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, jikalau diceritakan tentang keindahan surga, telinga kita tidak akan mampu untuk mendengarkannya. Wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas sekalipun di dalam hati manusia. Karena apa? Karena dari saking indahnya surga, dari saking nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita merasakan kenikmatan tersebut. Mudah-mudahan kita di dunia duduk di kebunan surganya Allah, insyaallah kelak kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Tidak rugi orang yang hadir acara seperti malam hari ini. Tidak akan rugi, dunia akhirat tidak akan rugi. Karena apa? Karena ketika ada majlis taklim, ketika ada majlis zikir, ketika ada majlis di situ dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki satu malaikat yang mana malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi untuk mencari majlis zikir. Malaikat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke bumi untuk mencari majlis taklim. Malaikat tersebut diturunkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia untuk mencari kebaikan.
Untuk apa malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Malaikat itu turun untuk mencatat apa yang kita inginkan, untuk mencatat hajat-hajat kita, untuk mencatat keinginan kita. Makanya para ulama, para aslafun salih, para guru-guru kita mengajarkan ketika hadir di dalam majlis zikir, ketika hadir di dalam majlis ilmu, kita dianjurkan untuk berbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena acara seperti malam ini, malaikat datang untuk mencatat hajat-hajat kita, dan hajat-hajat tersebut insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hadir di dalam majlis ilmu, majlis zikir, itu yang semangat. Karena apa? Karena malaikat itu mencatat satu-satu. Dicatat sama malaikat itu. Oh, bapak ini punya hajat ini. Setelah dicatat pindah lagi. Oh, bapak ini dicatat. Oh, ibu ini dicatat semuanya oleh malaikat. Setelah dicatat semuanya, maka malaikat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat ini kalau bahasa kita, alhamdulillah ya Allah, kami kau perintahkan ke bumi dan kami menemukan majlis zikir, kami menemukan majlis ilmu ya Allah. Kita menemukan majlis ilmu di PT CP KA. Kita menemukan di dalam tersebut dibacakan maulid Nabi, dibacakan zikir kepadamu ya Allah, dibacakan di situ majlis ilmu, dibacakan di situ Al-Quran ya Allah. Malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ya Allah, yang hadir itu semua, yang hadir itu niatnya tidak sama semua. Apa aja niatnya? Ada ya Allah, yang pertama dari rumah memang niat hadir untuk mencari ilmu, untuk hadir majlis zikir, untuk hadir majlis sholawatan. Terus ada ya Allah yang hadir tak niat cari ilmu, tapi apa? Niat cari berkat. Apa ini namanya? Bungkusannya apa? Hah? Apa namanya Pak? Nasi kotak. Niat ke majelis ilmu cuman cari nasi kotak. Ada yang niat seperti itu? Hah? Coba angkat tangannya. Berarti lapar itu berarti. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang hadir tidak niat hadir nyari ilmu, tidak hadir majelis zikir, tapi apa? Tapi cari nasi kotak ya. Terus ada juga ya Allah yang hadir itu tidak niat nyari, tidak niat nyari ilmu, tidak niat hadir majelis taklim, tidak niat nyari nasi kotak. Terus apa? Niat karena ingin melihat Habibnya. Bahya Amdah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak niat seperti itu. Dan juga ya Allah, ada yang hadir tidak mencari ilmu, tidak niat mencari ilmu, tidak niat hadir di dalam majlis taklim, tidak. Akan apa? Akan tetapi dia hadir ya Allah memiliki hajat tersendiri, urusan dunianya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Selama orang tersebut duduk di satu tempat, dia lupa ataupun dia benar-benar niat hadir untuk di dalam majlis tersebut, maka semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Mudah-mudahan hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hambaku itu hadir di majlis taklim itu apa yang diinginkan? Semuanya ya Allah yang hadir itu ya Allah merasa banyak dosa, minta ampun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang hadir yang memiliki niat apapun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Terus apa lagi malaikat? Yang hadir ya Allah memiliki hajat banyak dunia dan akhirat, meminta kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kabulkan semuanya hajat-hajat orang yang hadir. Amin Allahumma.
Disinilah tempat kita untuk berdoa. Disinilah kita meminta qabul hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ada di belakang. Dia niat hadir majlis taklim tapi duduk di belakang. Yang laki songkoknya miring, yang perempuan kerudungnya miring. Ternyata ditanya sama temennya, kenapa Bian? Banyak utang jar. Banyak utang. Ditanya sama temennya, utang apa Bian? Oh, tadi malam kemarinnya itu istri saya datang kepada saya. Terus dia bilang, Kak, saya sekarang malu ketika diajak keluar sama sampean. Kenapa? Iya, karena sekarang cewek-cewek itu banyak yang glowing. Banyak yang glowing. Terus kenapa Pak? Wah, saya menantang kepada istri saya. Apa yang kamu inginkan? Beli semuanya. Wow, nantang yang laki ini. Terus ketika dibeli, saya akan mengantarkan ke pasar Pelaihari, ke pasar Tanah Laut. Katanya ada itu yang buat glowing. Terus di mana? Katanya belinya itu di Shopee. Beli di mana, Bu? Di mana, Bu? Aduh, jadi sponsor Shopee nanti ini. Allah Muhammad. Akhirnya saya sudah nyuruh dia beli, sudah beli. Ketika datang paket keluar yang laki. Apa itu? Bedak Mas. Oh, itu saya yang mau bayar. Dikira suaminya cuma 300.000. Gak taunya apa? Gak taunya dia keluar, kata kurirnya semua dengan pengirimannya 1.300.000. Ibu-ibu jangan ngomong aku itu. Kok Habib tahu harganya bedak? Ya karena istri saya juga glowing. Kalau gak glowing, ya jangan jadi istrinya Habib. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Setelah itu saya cuma punya uang 300.000 saja. Setelah itu saya utang. Akhirnya untuk membayari tersebut. Setelah sudah membayari, akhirnya hadir majelis taklim. Ketika duduk di sini, yang menjadi hajatnya meskipun hutang-hutangnya tersebut insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah daripada majelis taklim ini dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mudah-mudahan hutang-hutang kita semuanya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yang ngutangi lupa insyaallah. Amin Allahumma. Insyaallah meridhoi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, inilah hikmah ketika kita hadir di dalam majelis ilmu. Banyak kenikmatan yang kita dapatkan, banyak pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Makanya bapak-bapak ketika ada undangan, bapak-bapak semuanya diundang di musola ini dalam acara Isra wal Mi'raj, kita datang, kita niat untuk membersihkan hati, kita niat datang untuk qabul hajat, kita datang insyaallah doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Apalagi di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita pada malam hari ini. Kita pada malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan oleh Allah duduk di majlis yang mulia. Dan kita juga sekarang malam hari ini di malam yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yaitu malam Jumat. Dan kita duduk di dalam majlis ini di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bernama bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan. Dan 12 bulan tersebut, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan ini jikalau seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah. Amin Allahumma. Akan tetapi jikalau seseorang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang dimuliakan oleh Allah yang 4 ini, maka orang tersebut akan mendapatkan siksa, akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita di bulan Rajab ini kita harus menjaga. Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita beribadah kepada Allah di bulan Rajab ini, maka itu akan berlipat-lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bulan Rajab ini adalah bulan kita, bulan pintu kita untuk masuk kepada bulan Ramadan. Bulan Rajab ini adalah pintu untuk kita masuk kepada bulan Ramadan. Jikalau kita tidak masuk di bulan Rajab, maka kita tidak akan sampai daripada bulan Ramadan. Tapi jikalau kita masuk di dalam bulan Rajab dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga di bulan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia di bulan Sya'ban. Dan jikalau orang tersebut menjaga di bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya di bulan Ramadan. Ketika seseorang beribadah di bulan Rajab, maka dia akan beribadah di bulan Sya'ban. Otomatis kalau sudah beribadah di bulan Sya'ban, maka orang tersebut akan beribadah di bulan Ramadan. Jikalau dia tidak beribadah di bulan Rajab, dia tidak mungkin akan beribadah di bulan Sya'ban. Dia tidak akan mungkin beribadah di bulan Ramadan. Karena apa? Karena bulan Rajab sudah dia sia-siakan. Karena dia sudah mensia-siakan di bulan Rajab, dia akan mensia-siakan di bulan Sya'ban. Jikalau seseorang tersebut mensia-siakan di bulan Sya'ban, Ramadannya akan menjadi sia-sia. Bulan ini bulan kita untuk menanam. Jikalau seseorang di bulan ini menanam, maka di bulan Ramadan orang tersebut akan memanen apa yang ia tanam. Tapi jikalau di bulan Rajab dia tidak menanam, maka dia di bulan Ramadan dia tidak akan memanen apa yang ia tanam. Karena apa? Karena di bulan Rajab dia tidak menanam sesuatu apapun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di bulan ini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di tahun tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh dua kekasih yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Di tahun tersebut orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Yang pertama paman beliau yang selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad, yang selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Abu Thalib. Dan kekasih keduanya yang meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah istri tercinta beliau yang bernama Khadijatul Kubra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal oleh Sayyidah Khadijatul Kubra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat sedih ketika ditinggal oleh Sayyidah Khadijatul Kubra. Karena apa? Karena Sayyidah Khadijatul Kubra termasuk perempuan pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena Sayyidah Khadijatul Kubra beliau itu memberikan hartanya semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidah Khadijah, Pak. Mudah-mudahan istri-istri kita menjadi seperti Sayyidah Khadijah. Amin Allahumma amin. Kenapa Habib Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah itu memberikan hartanya kepada Kanjeng Nabi. Beda dengan orang di sini. Kalau di sini, bukan di sinilah, di rumah saya. Ketika datang kerja langsung istrinya, mana duit, mana duit? Bujurlah, Bu, bujurlah. Sallallahu alaihi Muhammad. Mana duit? Duit. Orang laki tidak boleh megang uang. Bahkan sekarang itu ada yang lagi viral apa? Bank bini.
bukan BNI, Bang Bini. Bahkan ketika bayaran pun, ketika dia melamarkan daripada pekerjaan, si istri bilang, Bang, awas, ketika sudah masuk dan nanti pemimpin minta rekening, jangan kau kasih punya kau, kasih punya aku. Bah, ketika sudah masuk, yang laki ngomong, ini rekening saya. Ternyata rekeningnya si perempuan. Semua uangnya yang laki masuk ke bank bujur lah bu, bujur kah? Oh my Allah Muhammad. Beda dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini adalah orang terkaya di waktu itu. Bahkan Sayyidah Khadijah ini yang melamar Nabi Muhammad SAW, yang meminta dan melamar Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Khadijah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, itu jangan malu ketika melamar lelaki, meniru daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang kan tidak, nunggu laki, tidak bisa. Sekarang itu harus laki-laki yang minta perempuan, tidak boleh perempuan minta laki-laki. Nabi Muhammad diminta sama Sayyidah Khadijah, yang melamar Nabi Muhammad SAW Sayyidah Khadijah. Makanya Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada Sayyidah Khadijah. Bahkan suatu waktu ketika Sayyidah Khadijah sudah meninggal, Nabi Muhammad SAW setelah menikah kembali, suatu waktu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan sahabat Sayyidah Khadijah. Maka disitulah para istri-istri Nabi itu cemburu. Kenapa harus Khadijah terus? Karena apa? Karena Khadijah adalah satu-satunya perempuan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidah Khadijah dikatakan beliau mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perempuan yang membantu kepada suaminya di dalam kebaikan. Sayyidah Khadijah semua hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad untuk di jalan dakwahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu Sayyidah Khadijah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diperjalankannya Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini, Pak, kalau diceritakan, memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berangkatnya malam, sebelum fajar sudah ada di rumah lagi. Tapi jikalau diceritakan tentang apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad, apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj, insya Allah 3 hari 3 malam kita tidak akan selesai. Gimana? Lanjut. Nunggu 3 hari. Bujur. Pian duduk di sini, ulun hendak bulik esok. Allah Muhammad. Banyak yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj. Dan paling pentingnya di dalam Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah salat 5 waktu. Ini dengan tema ini pada malam hari ini, hikmah Isra wal Mi'raj guna wujudkan jiwa yang taat perintah salat. Ini Masya Allah bagus ini temanya. Karena apa, Pak? Karena salat ini suatu ibadah yang langsung dijemput oleh Rasulullah SAW ke hadapannya Allah Subhanahu. Perintah solat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan suatu perintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang merintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan solat ini dimanapun dan pun kita berada tetap wajib solat. Jangan sampai tidak solat, Pak. Kalau puasa kita sakit boleh uzur tidak puasa. Zakat kita miskin tidak punya harta boleh gak zakat. Haji kita tidak punya uang gak apa-apa gak haji. Tapi solat ini seperti apapun kita, dalam keadaan apapun kita, dimanapun kita berada tetap wajib
Salat. Bahkan diperintahkan orang jikalau mampu untuk berdiri salat, maka salatnya harus berdiri. Tak mampu berdiri duduk. Tak mampu duduk berbaring. Berbaring sudah tak bisa gerak, ngadep ke atas saja. Sudah tak bisa lagi gerak-gerak, tangannya sudah diam saja, maka dikatakan memakai isyarat dengan kepala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan isyarat kepala. Kepala tidak bisa gerak Habib, dengan isyarat mata. Isyarat mata. Mata sudah merem Habib, tetap diwajibkan untuk sholat. Lihat, masih ada nyawanya atau tidak? Masih Habib. Jikalau nyawanya masih ada, pasti hatinya akan bergerak. Maka dikatakan sholat dengan isyarat hati. Oh, hatinya sudah gak gerak Bib, berarti itu sudah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tidak wajib sholat sudah, tapi wajib solatkan sebelum kita terlambat. Sebelum kita disolatkan, ayo kita harus giat solat 5 waktu. Masya Allah, jikalau kita mengingatkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, ini sudah banyak dipangkas oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah solat 50 waktu. Pak, berapa Pak? 50 waktu. Ya Allah, gimana kalau 50 waktu ini kita sholat? Gimana Pak? Kita sholat Allahu Akbar, setelah salam Assalamualaikum, Assalamualaikum, dapat semenit Allahu Akbar, sholat lagi. 50 waktu pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun bertemu dengan Nabi Musa, kalau tidak salah tersebut. Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naiklah lagi engkau, mintakan kekurangan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik Nabi Muhammad, dikurangkan 45 waktu. Turun bertemu lagi, minta kurang Nabi Muhammad, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun sampai 5 waktu. Yang asalnya 50 waktu, sisa 5 waktu. Ya Allah, 5 waktu Pak. Masa kita tidak bisa melaksanakan 5 waktu ini? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini saja yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ditinggalkan. Apalagi ditinggalkan karena urusan rezeki. Pak, sampean meninggalkan sholat karena rezeki, itu tidak mungkin barokah. Tidak mungkin barokah. Karena apa? Karena mencari rezeki, tapi dia meninggalkan pemberi rezeki. Sallallahu alaihi Muhammad. Jikalau kita ingin rezeki kita diberkahi oleh Allah, kita ingin oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki yang banyak, yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga solat. Karena solat ini adalah tiangnya agama. Gimana seseorang tersebut dengan solatnya, maka perilaku dia akan dinilai dari solatnya. Kalau orang tersebut tidak menjaga kepada solatnya, lihat hidupnya tidak mungkin menjadi orang yang soleh. Bahkan kelak di akhirat, yang ditimbang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinilai pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, solat kita Pak. Gimana solatnya, maka semuanya akan dihitung baik oleh Allah. Tapi sewaktu di dunia orang tersebut tidak menjaga kepada solatnya, maka ibadah-ibadah yang lain tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat penting, jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai dengan alasan apapun kita meninggalkan solat. Karena dengan solat insya Allah hidup kita selamat, amin Allahumma. Dengan solat insya Allah kita masuk surga, amin Allahumma. Dengan solat insya Allah rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma. Makanya harus dijaga Pak. Saya ceramah seperti ini, ada orang datang kepada saya, Habib, saya dari tadi dengar Habib itu ceramahnya solat. Iya Pak, karena solat itu wajib. Beb, saya mau tanya sama Habib,
Saya ini paling malasnya orang. Suatu apapun ibadah yang lain saya masih semangat, kecuali sholat, Beb. Sholat ini saya paling males. Kalau sudah dengar adzan, ya adzan, baru juga kerja. Masuk asar, adzan lagi asar juga. Paling males saya, Beb, kerjakan sholat. Terus Pak, coba Habib carikan dalil lain. Ketika orang hidup di dunia tapi tidak wajib sholat. Berat pertanyaan ini, kata. Berat. Tunggu Pak, saya akan murojaah, saya akan buka kitab saya. Seminggu lagi akan saya jawab pertanyaan Anda. Buka saya Pak, sampai di rumah saya buka kitab, saya baca. Ternyata saya mengumpulkan semuanya. Ternyata ketika di dunia ini ada orang tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Enak kalau tidak wajib sholat itu. Kita cari kerja, ada usah sholat. Kita tidur-tiduran dengar adzan, tidur sudah. 3 orang Pak, selama di dunia tidak wajib sholat. Ingin atau tidak? Enggak. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada 3. Yang pertama khusus perempuan. Khusus perempuan. Kapan? Ketika datang haid dan nifas. Ketika keluar darah haid dan nifas, perempuan tersebut tidak boleh untuk sholat. Yang 2 sisanya ini untuk umum. Untuk umum. Jikalau seseorang tidak ingin sholat, 2 ini sudah umum ini. Boleh laki, boleh perempuan. Apa? Yang tidak wajib sholat ketika masih ada di dunia, orang mati yang belum dikuburkan. Orang mati yang belum kuburkan. Karena apa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Anak Adam kalau sudah meninggal, maka semua amalnya terputus, termasuk sholat. Jadi kalau ada siaran di masjid-masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, setelah sampean siaran masih ada di sampingnya sampean, cepat kabur Pak, hantu itu Pak. Karena apa? Karena kalau orang sudah meninggal sebelum dikuburkan itu sudah tidak wajib sholat. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, orang yang tidak wajib sholat ketika berada di dunia ialah orang Kenapa Habib orang gila tidak wajib sholat? Karena dia tidak memiliki akal. Tidak memiliki akal. Makanya orang gila itu tidak wajib sholat. Tidak punya akal sudah. Kalau dipaksa untuk sholat, habis Allahu Akbar, habis takbir, langsung sujud. Habis sujud berdiri lagi, Allahu Akbar, langsung tahiyat akhir. Kocar-kacir akhirnya sholat. Makanya orang gila itu tidak wajib sholat. Nah, dengan tema ini, jiwa yang taat perintah sholat. Jadi kalau besok ada yang tidak sholat, berarti sampean yang bilang, bukan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kok bisa Habib dikatakan orang gila? Bahkan dikatakan orang yang tidak sholat tersebut lebih. Karena apa? Karena dia sudah diberikan akal oleh Allah tapi tidak dipakai akalnya. Sudah tahu dia memiliki kewajiban sholat tapi tidak sholat. Melebihi orang gila. Sudah diberikan akal, dia sudah tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, tapi dia tidak sholat sampai sengaja meninggalkan sholat, berarti orang tersebut lebih parah daripada sampean yang ngomong, bukan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu sangat wajib ini. Suatu ibadah yang langsung dijemput oleh Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Makanya ketika kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, kita hadir di dalam Isra wal Mi'raj ini, kita harus mengingat bahwasanya kita ini memiliki sholat wajib 5 waktu. Ini selalu diingat Pak. Betul kata Bapak pimpinan tadi, beliau mengatakan apa? Kata pepatah, bekerjalah kita seolah-olah kita masih hidup 1000 tahun, tapi sholatlah, ingat, seolah-olah engkau itu akan mati Tidak usah nunggu besok Pak. Takutnya malam ini kita tidur gak bangun Pak.
Makanya yang belum sholat isya ini sampai di rumah sholat isya, ya, sholat isya. Jangan sholat subuh terlebih dahulu. Oh, besok saya biar tidur sudah tidak usah sholat subuh. Jadi saya mau sholat subuh sekarang. Jangan. Sholatlah pada waktunya. Itu Pak. Makanya harus dijaga. Soal ibadah kita harus mengingat bahwasanya gimana kalau saya besok mati. Maka kita akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan dunia, kita menjaga akhirat kita, maka dunia itu akan mengikuti kepada akhirat kita. Tapi kalau dibuat sebaliknya, orang tidak menjaga akhiratnya karena dunianya, lihat, orang tersebut akan tidak mendapatkan kebarokahan di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dunia, wahai dunia, engkau itu harus menjadi khodam, harus menjadi orang, harus menjadi pembantunya orang yang taat kepadaku. Tapi engkau itu harus menjadi bos, harus menjadi ketua ketika orang tersebut lupa kepadaku. Maksudnya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dunia kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan datang sendiri kepada kita. Amin Allahumma. Jikalau kita menjaga daripada ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Jikalau kita menjaga ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin Allahumma. Yang penting kita harus menjaga ketaatan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kembali ke awal tadi, ketika kita nikmat hadir majlis ilmu, betul tidak? Nikmat atau tidak nikmat? Kita sekarang bisa merasakan nikmat ini dengan kita mengaji, dengan kita mendengarkan sholawat meskipun di dalam rumah kita. Kita akan mendapatkan ketika kita mengaji, kita niat mengaji, maka kita insya Allah di rumah kita akan bisa merasakan kenikmatan yang ada di dalam majlis ini. Alhamdulillah, santri pada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, tahu Habib Umar lah, tahu, murid-murid beliau sekarang itu dakwahnya itu karena melihat orang-orang di akhir zaman ini banyak duduk dengan HP, banyak duduk dengan HP, bahkan masuk kamar mandi bawa HP, tidak bisa lepas dari HP. Makanya para santri Habib Umar termasuk Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Mahdhar, beliau itu mengadakan atau membuat aplikasi yang mana di dalamnya tersebut isinya dakwah kepada Allah, yang mana di dalamnya itu tentang ilmu, yang mana di dalamnya itu tentang mengaji, bahkan keterangan Isra wal Mi'raj ada di dalam tersebut. Apalagi kita sudah akan memasuki bulan Ramadan, di situ ada ngaji khusus bulan Ramadan, dan di situ juga ada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, khusus laki-laki saja Habib? Tidak. Di aplikasi tersebut juga ada untuk juga wanita. Ada ngaji tentang wanita, tentang haid, tentang kewanitaan. Di sana juga ada di dalam aplikasi tersebut. Dan persiapan bulan Ramadan ibu-ibu, di situ Bu juga ada di dalam aplikasi itu video tentang memasak. Masak gulai, masak opor ayam, masak apa lagi? Semuanya lengkap di situ. Makanya ibu-ibu ini juga wajib harus mendownload juga Bu. Karena apa? Karena kayaknya saya melihat ini suaminya dikasih tempe tiap hari ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Di situ juga ada konten masak memasak lengkap. Bahkan untuk anak-anak kita, untuk menjaga anak-anak kita Bu. Di situ ada juga kartun yang menceritakan tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan aplikasi itu kita meskipun di rumah kita bisa sholawatan, meskipun di dalam rumah kita tetap bisa mengaji. Dan alhamdulillah di dalam video-video di dalam aplikasi Wafa TV itu sanadnya insya Allah bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di sini merasakan kenikmatan, di rumah kita bisa merasakan
dengan mendownload aplikasi namanya Wafa TV, Bu. Wafa TV itu sudah ada di Play Store dan juga ada di App Store. Oh, repot Beb, saya tidak bisa. Alhamdulillah, kami menyediakan voucher untuk berlangganan. Voucher untuk berlangganan. Jadi di situ ada barcode, Bapak tinggal foto barcode tersebut langsung terdownload di Play Store. Dan voucher ini khusus untuk Android saja. Untuk Android, untuk HP iPhone masih belum tersedia. Jadi setelah mendownload, nanti di dalam tersebut sudah ada keterangan. Untuk apa? Untuk mengisi kode daripada voucher tersebut untuk berlangganan 1 bulan. Kita untuk menggampangkan kita semuanya untuk ngaji di rumah kita, maka kita menyiapkan voucher dengan ganti hadiah 20.000 untuk 1 bulan. Masya Allah, 20.000 kita akan mendapatkan ilmu. Sehari tidak sampai 1.000 berarti, Pak. Kita sudah ngaji ilmu, kita sudah bisa faham tentang ilmu agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi orang yang memahami tentang ilmu agama. Tuh, makanya di dalam rumah kita bisa mengaji. Sudah, tidak usah buka aplikasi-aplikasi yang lain. Kita buka ini untuk mengaji. Kita melihat ini untuk mendengarkan qasidah. Kita berikan video tentang anak-anak ini kepada anak-anak kita. Kenapa? Supaya anak-anak kita tahu tentang kisah tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lagi akan jalan panitia yang membeli dengan hadiah 20.000. Jadi 10.000 itu untuk aplikasi, yang 10.000 untuk dakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan ke Mekah Madinah, ziarah Kanjeng Nabi Muhammad, berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sebelum doa, saya minta waktu untuk menjalankan voucher terlebih dahulu dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai di sini. Apabila al-fakir salah atau minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo kepada panitia yang ingin menjual voucher. Sallu ala Nabi Muhammad.